Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Soleh dari angkatan 2018 jurusan Teknik Mesin dengan NIM 2114 18 10 20 dari reguler sore Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan biografi tentang sejarah Jenderal Ahmad Yani. Pada tanggal 19 Juni 1922, Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Keluarga Ahmad Yani bekerja di sebuah pabrik gula milik seorang Belanda. Ahmad Yani dan keluarganya pindah ke Batavia pada tahun 1927 karena pekerjaan ayahnya. Di sana ia bersekolah dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani memutuskan untuk menjalani program wajib militer di Tentara Hindia Belanda. Dia mempelajari topografi militer di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, saat Jepang datang ke Indonesia, pendidikan Yani terganggu karena penjajahan berpindah dari tangan Belanda ke Jepang. Oleh karena itu, Yani memutuskan bergabung dengan organisasi militer Jepang, yaitu Pembela Tanah Air atau PETA. Ada beberapa negara seperti Belanda, Inggris, dan lain-lain yang mencoba merebut kedaulatan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak membiarkan hal itu begitu saja. Semua orang berusaha untuk mempertahankan Republik Indonesia. Salah satunya Ahmad Yani. Ia membuat suatu batalion di Magelang untuk menghadapi tentara Inggris di sana. Dan Yani pun berhasil menghancurkan tentara Inggris di sana. Tidak berhenti di situ, Yani juga berhasil mempertahankan Magelang ketika Belanda kembali berusaha merebut Indonesia. Karena hal itu, ia mendapat julukan sebagai Juru Selamat Magelang. Pada tahun 1948, Sabtu 1949, Belanda kembali menyerang Indonesia dan peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda II. Ahmad Yani sebagai pasukan TNI ikut berperang melawan Belanda secara sembunyi-sembunyi atau gerilya. Hal itu bertujuan untuk mengalihkan konsentrasi Belanda agar pasukan Kolonel Bambang Sugeng dan Soeharto berhasil menyerang Belanda. Hal itu terbukti ampuh dengan dibuktikan dengan pasukan Bambang Sugeng dan Soeharto berhasil merebut kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda saat itu selama 6 jam. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah perang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, Ahmad Yani kembali beraksi pada tahun 1992 guna memberantas pemberontakan DITII. DITII merupakan sebuah pemberontakan yang dimulai di Jawa Barat oleh Kartosuryo dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini termasuk pemberontakan yang cukup luas karena ada beberapa di wilayah Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan lain-lain sebagainya. Ahmad Yani diberi tugas untuk memberantas pemberontakan DITII di daerah Jawa Tengah. Ia membuat suatu pasukan khusus yang dinamakan Banteng Riders. Pasukan ini diberi pelatihan khusus sebelum terjun langsung ke medan pertempuran. Di bawah pimpinan Ahmad Yani, pemberontakan DITII di Jawa Tengah berhasil ditumpas dengan sangat baik oleh dia. Pada bulan Desember 1955, Ahmad Yani diberangkatkan ke Amerika Serikat dalam rangka belajar di Komando Staf Umum College for Texas. Kembalinya dari tugas belajar pada tahun 1946, Ahmad Yani dipindah tugaskan ke markas bekas Angkatan Darat dan menjabat sebagai asisten logistis Kepala Staf Angkatan Darat.
dan setelah itu diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Organisasi dan Kepegawaian pada bulan Februari 1958. Kembali pemberontakan PRI di Sumatera. Pemberontakan PRI ini dilandasi karena pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa ketimbang pulau luar. Ahana yang saat itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat memutus Ahmad Yani guna memimpin pasukan untuk memberantas pemberontakan PRI di Sumatera. Oleh karena itu, Yani mengeluarkan sebuah operasi yang dinamakan Operasi yang 17 Agustus guna untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Yani berhasil memberantas pemberontakan tersebut dengan menguasai Bukit Tinggi dan Padang. Ahmad Yani yang memiliki sikap loyal kepada atasan dan luwes dalam bergaul membuatnya banyak disenangi orang-orang, termasuk salah satunya Soekarno. Soekarno menyukai Ahmad Yani selain karena prestasinya yang sangat gemilang, juga karena loyalitas Ahmad Yani kepada atasannya. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Juni 1992, Ahmad Yani ditunjuk Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan Aha Nasution. Setelah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, hubungan Ahmad Yani dengan Soekarno sangat dekat sekali. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa apabila Soekarno telah meninggal dunia atau sudah menjadi presiden maka Ahmad Yani lah yang akan menggantikan posisi tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi penculikan para jenderal yang dikenal dengan G30S. Ahmad Yani yang juga termasuk dalam daftar jenderal yang akan diculik tersebut terbunuh pada hari itu dan dibuang ke lubang buaya. Jenazah Ahmad Yani ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 bersamaan dengan beberapa jenderal lainnya di lubang tersebut. Di saat itu juga Ahmad Yani mendapatkan gelar sebagai pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal. Sekian presentasi dari saya mengenai biografi tentang sejarah Jenderal Ahmad Yani. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.